Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back with me. Saya Galuh Angga Pratama dan Fadilah dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang perkembangan awal kehidupan masyarakat di Australia. Canberra adalah ibu kota Australia. Ternyata berasal dari bahasa penduduk asli Australia yang dalam bahasa Inggris berarti a meeting place. Penduduk asli Australia ini dimasukkan pada ras Australoid. Secara fisik, ras ini memiliki ciri-ciri kulit berwarna coklat, rambut ikal bergelombang, muka dan tubuh ditumbuhi oleh bulu-bulu yang lebat, dahi sempit atau mundur, rongga mata dalam, alis mata menonjol, rahang menonjol, mulut besar, tulang tengkorak tebal, tinggi badan rata-rata adalah 5 kaki dan 5,5-6 inci. Ciri-ciri mereka tampaknya mirip dengan suku bangsa Toala di Sulawesi, orang Sokai di Melayu, orang Vendish di Sri Lanka, dan suku asli India Selatan. Menurut Elkin, penduduk asli Australia memasuki Australia dari arah utara. Diperkirakan pintu masuknya adalah garis pantai utara, mulai dari semenanjung York di sebelah timur sampai pantai daerah Kimberley di sebelah barat. Sementara itu, Shaw menjelaskan bahwa kemungkinan mereka bergerak ke arah Australia karena terdesak oleh bangsa yang lebih kuat. Mereka datang ke Australia tidak dapat diketahui secara pasti. Ada yang menyebutkan 1000 atau beberapa ribu tahun yang lalu. Menurut Clark, berdasarkan teks karbon, mereka diperkirakan sudah dari 30.000 tahun yang lalu. Hal tersebut senada dengan pendapat Bereson dan Reson-Bolt. Sementara itu, dalam buku The Official Bicentennial Diary disebutkan mereka telah datang sekitar 40.000 atau 70.000 tahun yang lalu. Terlepas dari itu, kapan mereka datang ke Australia, namun yang pasti mereka jauh awal datang dibandingkan kulit putih. Corak kehidupan penduduk asli Australia. Bangsa aborigin adalah penduduk asli atau awal benua Australia dan kepulauan di sekitarnya, termasuk juga mencakup Tasmanian dan kepulauan Selat Torres. Kata aborigin dalam bahasa Inggris mempunyai arti penduduk asli atau penduduk pribumi dan mulai digunakan sejak abad ke-17 untuk mengacu kepada penduduk asli Australia saat itu. Saat ini, belum ada teori yang jelas atau berterima tentang asal ras bangsa aborigin Australia. Meskipun mereka bermigrasi ke Australia melalui Asia Tenggara, namun tidak ada keterkaitan dengan populasi suku-suku bangsa di Asia dan juga dengan penduduk kepulauan yang berdekatan seperti Melanesia dan Polinesia. Terbagi atas banyak kelompok menurut wilayah yang mereka tinggali. Di antaranya adalah aborigin Bama di wilayah Queensland, aborigin Kauri di wilayah New South Wales dan Victoria, aborigin Muri di wilayah Queensland Selatan, aborigin Nogar di wilayah selatan bagian Australia Barat, aborigin Nunga di wilayah Australia Selatan, aborigin Anangu di wilayah dekat perbatasan Australia Selatan dan Barat, serta aborigin Palawah yang tinggal di Pulau Tasmania. Aborigin terbanyak ialah aborigin Anangu yang memiliki populasi 32,5% dari seluruh orang aborigin di Australia. Namun jika dihitung keseluruhan dengan penduduk Australia, suku aborigin hanya berjumlah 517.000 jiwa dan jika dipresentasikan hanya 2,3%. Tempat terjadi diskriminasi dari Eropa
terhadap suku aborigin. Bahkan suku aborigin kerap kali dianggap sebagai fauna atau hewan. Namun diskriminasi tersebut saat ini berangsur-angsur melunak, dan salah satu strategi politik untuk permasalahan aborigin adalah proses asimilasi antara kulit putih dan kulit hitam suku aborigin. Perkawinan campur ini banyak membuat anak-anak mereka menjadi tidak lagi berkulit hitam. Bahkan untuk generasi-generasi berikutnya semakin putih sama dengan orang Eropa. Perkembangan koloni Inggris di Australia. Keberhasilan Inggris melakukan eksplorasi, baik coastal exploration atau eksplorasi pantai maupun inland exploration atau eksplorasi pedalaman, telah membuka pintu bagi pembukaan dan perluasan koloni. Bukan saja perluasan koloni di New South Wales dalam arti area pemukiman, tetapi juga bagi pemukiman berdirinya koloni-koloni lain di sudut-sudut Australia. Semuanya ini meletakkan jalan bagi penduduk seluruh daratan Australia oleh Inggris yang akan diuraikan dalam bagian ini. Eksploitasi itu memungkinkan perluasan koloni dan pembentukan koloni-koloni lainnya di Australia, yaitu sebagai berikut. Yang ada 5 negara, yaitu koloni. Yang pertama, koloni Tasmania. Koloni Tasmania mulai berkembang dari pemukiman yang mulai di daerah Sungai Darwin, yang kemudian berpusat di Hobart dan di Port Dalrymple, yang kemudian berpusat di Launceston. Pada awal pertumbuhannya, kedua pemukiman ini masing-masing dipimpin oleh seorang letnan gubernur yang mewakili gubernur New South Wales. Sejak tahun 1813, kedua pemukiman itu atau Launceston dan Hobart ditempatkan di bawah seorang letnan gubernur. Dan letnan gubernur pertama yang berkuasa atas kedua daerah pemukiman itu adalah Kolonel Davey. Yang kemudian selanjutnya ada koloni Queensland. Koloni Queensland ini gubernur pertama adalah Sir George Bowen yang tiba di Brisbane pada tahun 1859. Ketika ia datang, ia hanya menemukan 7,5 dekade atau 7,5 pence dalam kas. Kemudian ia berusaha meminjam uang dari bank sampai pajak dan uang hasil penjualan dan penyewaan tanah masuk ke kas pemerintah. Di Queensland, hubungan dengan penduduk asli dengan masyarakat kulit putih dibumbuhi kepahitan dan keganasan. Selanjutnya ada koloni Australia Barat. Daerah pantai Australia Barat sudah dikenal oleh pelaut-pelaut Belanda sejak dekade kedua abad ke-17. Kondisi alamnya yang gersang tidak merangsang orang-orang Belanda maupun Inggris untuk mendudukinya. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, ekspedisi-ekspedisi penyelidikan Perancis mengunjungi daerah pantai Australia Barat tersebut, lalu tersiar kabar yang tidak jelas bahwa Prancis bermaksud menduduki daerah itu. Khawatir didahului oleh Prancis dan merasa terlalu jauh harus mengawasi daerah itu dari Sydney, mendorong Gubernur Darling mengirimkan Mayor Lockyer mendirikan pos di King George Sound atau Alban pada tahun 1827. Selanjutnya ada koloni Victoria. Koloni Victoria ini sebagai bagian dari New South Wales. Victoria semula disebut distrik Port Phillip. Kolonis yang mula-mula dikirim ke daerah ini adalah rombongan David Collins yang ditugaskan membuka pemukiman di Sorrento. Akan tetapi, karena tempat ini kurang cocok untuk ditempati, Collins beserta rombongan pindah ke Tasmania. Selanjutnya ada koloni Australia Selatan. Kalau Australia Barat
dapat disebut koloni suatu kongsi, maka Australia Selatan dapat disebut dengan koloni suatu teori. Hal itu dikarenakan pembentukannya didasarkan pada suatu teori yang dikemukakan oleh Wakefield. Australia Selatan dibentuk dengan memotong areal seluas 300.000 mil persegi dari wilayah New South Wales. Rombongan kolonis pertama tiba pada tahun 1830, mendarat di Pulau Kangaroo, namun akhirnya memilih lokasi untuk menetap di tempat di mana sekarang berdiri kota Adelaide. Pada awal berdirinya koloni ini, di sana berjalan dualisme kekuasaan yang membawa berbagai komplikasi. Namun, akhirnya pemerintah Inggris menghapus dualisme tersebut dengan cara memanggil kedua pejabat, gubernur, dan komisaris residen, lalu mengangkatnya gubernur baru yaitu Gawler. Ya, sekian dari saya. Mungkin segitu ya teman-teman. Terima kasih.